Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah statistik dan probabilitas. Tugas yang diberikan pada kelompok kami yaitu tugas C tentang algoritma Cummins clustering. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Eri Tri Wijayanto dengan NRP 7410335, Karina Fidausi Saifuddin 741100343, Arga Raditya 741100349, dan Ahmad Alam Ilahi 741100358. Di sini dengan dosen pembimbing Bapak Roni Susetyoko. Pendahuluan. Studi kasus yang kita ambil pada tugas kali ini yaitu tentang clustering data peternakan sapi dan ayam pedaging di kota dan kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2011. Rumusan masalah. Bagaimana mengetahui penyebaran data peternakan sapi dan ayam pedaging yang ada di Jawa Timur? Bagaimana cara mengelompokkan data menjadi beberapa klaster? Selanjutnya, batasan masalah. Aplikasi yang dibuat berbasis web. Data yang diolah adalah data peternakan sapi dan ayam pedaging yang ada di Jawa Timur pada tahun 2011. Tujuan dan manfaat. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mengelompokkan data jumlah peternakan sapi dan ayam yang tersebar di kota atau kabupaten provinsi Jawa Timur. Manfaat dari proses clustering data jumlah peternakan ini dapat membantu pihak pemerintah dalam pembagian dana bantuan pada peternakan sesuai dengan klaster yang telah ditentukan. Algoritma Cummins clustering. Berikut ini adalah algoritma Cummins clustering. Yang pertama yaitu tentukan nilai K sebagai jumlah klaster yang dibentuk. Selanjutnya, tentukan K centroid titik pusat klaster awal secara random. Yang ketiga, hitung jarak setiap data record ke masing-masing centroid menggunakan rumus Euclidean. Yang keempat, kelompokkan setiap data record berdasarkan jumlah terdekat antara data dengan centroid. Yang kelima, tentukan posisi centroid baru dengan menghitung nilai rata-rata dari data record dengan kelas yang sama. Berikut ini adalah rumus Euclidean distance. dxy sama dengan x min y kuadrat dengan nilai absolut sama dengan akar dari sigma i sama dengan 1 hingga ke n xi min yi kuadrat. Selanjutnya yaitu metode-metode untuk mencari jarak antar klaster. Nah, di sini terdapat beberapa metode untuk mencari jarak antar klaster. Yaitu yang pertama, single link. Jarak terkecil antara suatu elemen dalam suatu klaster dengan elemen lain di klaster yang berbeda. Selanjutnya, complete link. Jarak terbesar antar satu elemen dalam suatu klaster dengan elemen lain di klaster yang berbeda. Selanjutnya, average, yaitu jarak rata-rata antar satu elemen dalam suatu klaster dengan elemen lain di klaster yang berbeda. Selanjutnya, centroid, yaitu jarak antar centroid dari tiap klaster dengan centroid klaster lainnya. Selanjutnya, medoid, yaitu
jarak antar medoid dari tiap klaster dengan medoid klaster lainnya. Selanjutnya, kami akan menampilkan tampilan program yang kami buat. Nah, berikut adalah tampilan awal pada program yang kami buat. Nah, di sini terdapat header, yaitu menjelaskan tentang aplikasi kita. Selanjutnya ada deskripsi. Di sini, deskripsi menjelaskan tentang aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, terdapat input data populasi ternak. Nah, di sini terdapat 3 inputan, yaitu nama kota atau kabupaten, selanjutnya jumlah ayam, dan jumlah sapi. Jumlah ayam dan jumlah sapi ini dengan satuan ekor. Kemudian ada tombol simpan. Selanjutnya, jika kita scroll ke bawah, terdapat tabel data populasi ternak. Nah, di sini akan menampilkan semua data populasi ternak pada kabupaten dan kota di Jawa Timur. Nah, field yang ada pada tabel ini yaitu nomor, kota atau kabupaten, jumlah ayam dalam satuan ekor, dan jumlah sapi dalam satuan ekor. Selanjutnya, jika kita scroll ke bawah lagi, terdapat form untuk input data cluster. Nah, di sini kita dapat menambahkan cluster sesuai dengan keinginan kita. Dan kita juga dapat menghapus cluster yang kemungkinan kita tidak gunakan. Nah, di sini inputan yang kita masukkan yaitu centroid awal dengan inputan jumlah ayam, jumlah sapi dalam satuan ekor. Selanjutnya, terdapat tombol proses clustering untuk melakukan proses clustering sesuai dengan cluster yang dimasukkan. Nah, setelah kita menekan tombol proses clustering pada slide sebelumnya, maka akan menampilkan halaman baru, yaitu hasil clustering data ternak, sapi, dan ayam pada tahun 2011 di Provinsi Jawa Timur. Nah, berikut tampilkan klaster awal yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian terdapat tabel yang berisi iterasi-iterasi untuk melakukan proses clustering sesuai dengan jumlah cluster yang diinputkan. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa field atau kolom, yaitu kolom kota atau kabupaten, kemudian jumlah ayam dalam satuan ekor, jumlah sapi dalam satuan ekor, kemudian ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Nah, pada iterasi ini, data pada Kabupaten Bangkalan dengan jumlah ayam dan jumlah sapi berikut termasuk dalam klaster 3 dengan tanda silang pada kolom klaster 3. Begitu juga dengan tabel dengan data-data pada kabupaten dan kota berikutnya, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan melakukan demo program. Oke, selanjutnya sekarang kita akan melakukan demo program. Pertama, kita buka terlebih dahulu browser kita. Selanjutnya kita buka aplikasi kita, yaitu Clustering Kami. Selanjutnya, maka akan tampil desain atau tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat header tentang deskripsi dari aplikasi, kemudian ada deskripsi aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, terdapat form input data populasi ternak. Nah, di sini terdapat inputan kabupaten atau kota. Nah, di sini terdapat list atau daftar dari kabupaten atau kota yang terdapat
di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya terdapat POM jumlah ayam dan POM jumlah sapi dengan satuan ekor, dan terdapat tombol simpan. Nah, di sini terdapat data populasi ternak yang berupa tabel. Terdapat kolom nomor, kota atau kabupaten, jumlah ayam, dan jumlah sapi. Selanjutnya terdapat inputan data cluster. Nah, di sini kita dapat memasukkan data cluster sentroid awal dengan data jumlah ayam, jumlah sapi. Nah, kita dapat menambahkan beberapa cluster dengan menekan tombol tambah cluster. Kita bisa tambahkan sebanyak mungkin, dan kita dapat pula menghapus cluster yang kita tambahkan. Selanjutnya terdapat tombol proses clustering untuk melakukan proses clustering dengan metode kami. Sekarang kita akan mencoba untuk demo programnya. Nah, kita akan menginputkan data populasi ternak. Nah, di sini data yang belum ada yaitu Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Maka kita akan mengisikan data untuk Kabupaten Pacitan dan Ponorogo. Nah, inputan data ini kita sesuai dengan data yang ada pada Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur. Pertama kita buka terlebih dahulu datanya. Selanjutnya kita pilih Kabupaten Pacitan. Nah, kita cari jumlah ayam dan sapi. Untuk jumlah ayam pada Kabupaten Pacitan yaitu 4.400, 10.000 sekian. Kita masukkan. Untuk jumlah sapi yaitu sekian. Kemudian kita simpan. Nah, maka data untuk Kabupaten Pacitan telah berubah. Begitu pula untuk Kabupaten Ponorogo. Untuk jumlah ayamnya, kita masukkan. Begitu pula untuk jumlah sapi, kita masukkan pula. Dan diingat ini jumlah ini dengan satuan ekor. Kita simpan. Maka data telah terisi semua. Dapat kita ketahui bahwa semua data yang ada pada tabel ini kita simpan ke dalam database MySQL. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data cluster. Nah, di sini kita buat 3 cluster. Akan kita kelompokkan menjadi 3 cluster. Dengan cluster pertama, jumlah ayamnya yaitu 20.000, 20.000. Mohon maaf, kita isikan 30.000. Jumlah sapinya 40.000. Untuk klaster kedua 50.000 dan jumlah sapinya 60.000. Untuk klaster ketiga jumlah ayamnya 70.000 dan jumlah sapinya 80.000. Nah, ini adalah klaster awal
dari jumlah ayam dan jumlah sapi. Selanjutnya kita proses. Nah, di sini maka akan muncul hasil clustering data ternak, ayam, dan sapi pada tahun 2011. Nah, di sini cluster awalnya yang telah kita inputkan sebelumnya terdapat 3 cluster dengan jumlah ayam pada cluster pertama 3.000, sapinya 40.000, maaf ini 30.000. Begitu pula untuk cluster kedua 50.000, 60.000, cluster ketiga 70.000 dan 80.000. Nah, di sini kita tampilkan pada proses terdapat beberapa iterasi. Dapat kita lihat terdapat terdapat 9 iterasi. Nah, pada iterasi awal, di sini kita masukkan data yang ada pada klaster-klaster yang mendekati. Nah, dapat kita lihat di sini banyak yang memasuki pada klaster 3. Begitu juga dengan seterusnya. Pada kota-kota yang lainnya akan masuk ke beberapa klaster. Selanjutnya untuk iterasi kedua, kita gunakan rumus Euclidean untuk menghitung klaster jumlah nilai centroid pada klaster-klaster yang baru. Nah, maka data akan berubah. Klaster pada kabupaten dan kota tertentu akan berubah sesuai dengan rumus Euclidean yang dihitung. Nah, selanjutnya begitu pula untuk pada iterasi ketiga, data klaster 1, 2, dan 3 akan berubah nilainya. Maka klaster dari kabupaten dan kota yang ada akan berubah dibandingkan dengan iterasi sebelumnya. Nah, ini klasternya telah berubah. Begitu pula untuk iterasi keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, pada iterasi ke-9, inilah iterasi terakhir, dan inilah hasil clustering K-means final. Nah, di sini Kabupaten Bangkalan masuk ke dalam klaster 1, Banyuwangi klaster 1, Kabupaten Blitar klaster 2, Kabupaten Bojonegoro klaster 1, dan seterusnya hingga Kota Surabaya. Nah, di sini dapat kita lihat nilai centroid dari klaster 1, 2, dan 3 telah berubah. Nah, berikut ini adalah nilainya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagaimana proses yang berjalan untuk menghitung clustering K-means pada studi kasus yang kita ambil. Kita buka programnya, yaitu terdapat file hasil.php dan clustering K-means.php. Nah, di dua file ini terdapat proses perhitungan clustering K-means. Pada file hasil.php ini, kita lihat source code-nya. Nah, di sini terdapat source code ini. Nah, source code ini akan dijalankan ketika button proses yang tadi ditekan. Nah, di sini maka akan melakukan perulangan untuk mengambil data cluster pada
form yang telah kita inputkan. Nah, ini kita simpan dengan nama centroid I ke IJ. Nah, selanjutnya kita tampilkan objek-objeknya. Nah, di sini data yang kita kirim adalah variabel objek dan variabel centroid. Variabel centroid ini berisi nilai-nilai centroid pada klaster yang kita inputkan. Sedangkan variabel objek berisi objek-objek berisi data ayam dan data sapi dari database yang kita punya. Nah, selanjutnya kita panggil kelas clustering K-means. Nah, di sini kita panggil metode setObject 1. Nah, kita buka kelas clustering K-means. Nah, di sini kita masukkan, kita lihat. Nah, inilah parameter yang kita masukkan, di mana OBJ akan mengeset nilai objek dan CTN akan mengeset nilai centroid. Pada metode setClusterObject, nah di sini kita melakukan iterasi untuk menampilkan iterasi yang terjadi pada clustering K-means. Menggunakan proses rekursif untuk iterasinya. Nah, proses rekursif yang terjadi terdapat pada bagian berikut ini. Nah, di sini kita memanggil setCentroid cluster, yaitu memanggil metode ini sendiri. Dan ini setClusterObject, dan iterasinya kita jumlahkan 1. Nah, iterasi awalnya kan bernilai 1, kita jumlahkan 1. Nah, selanjutnya iterasi akan terus berulang sampai dengan cek bernilai false dan iterasi kurang dari 20. Nah, di sini kita batasi iterasinya yaitu kurang dari 20. Nah, pada metode setCentroid cluster, di sini kita akan mengeset nilai centroid dari setiap cluster yang kita masukkan sebelumnya. Oke, pada kelas objek di sini terdapat perhitungan proses perhitungan menggunakan rumus Euclidean. Nah, di mana pada metode setCluster di sini kita akan melakukan pengesetan cluster yang baru. Nah, perhitungannya yaitu kita lakukan perulangan sebanyak cluster yang ada. Selanjutnya, kita lakukan perulangan sebanyak data yang ada pada cluster. Data yang ada pada database. Nah, di sini jumlah kita tambahkan sama dengan pangkat 2 dari data ke J dikurangi cluster ke I, J. Selanjutnya kita pangkatkan jumlah yang ada. Kemudian jika C sama dengan 0, maka C sama dengan TMPC dan time cluster sama dengan I. Dan jika TMPC kurang dari C, maka C sama dengan
TMPC, dan TMP cluster sama dengan I. Nah, jika perulangan ini selesai, maka akan mengeset nilai cluster yang baru yaitu TMP cluster, sehingga cluster akan berubah sesuai dengan rumus Euclidean yang diproses. Kemudian di sini terdapat metode getCluster, yaitu akan mengembalikan nilai cluster yang ada pada kelas ini. Nah, berikut ini tadi adalah sedikit tentang penjelasan bagaimana proses clustering K-means dilakukan. Nah, begitulah tugas dari statistik dan probabilitas pada kelompok K-means tentang algoritma clustering K-means. Sekian dan terima kasih atas perhatian tentang presentasi demo aplikasi yang kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.